Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil pengklasifikasian sebuah dataset hipertensi menggunakan algoritma decision tree. Selamat menyaksikan. Algoritma decision tree adalah sebuah algoritma di dalam kecerdasan buatan. Ia merupakan algoritma pengklasifikasian dan juga bersifat supervised learning, di mana salah satu atribut itu menjadi label dalam sebuah dataset atau menjadi patokannya. Hasil dari decision tree ini adalah sebuah model berbentuk pohon yang berisi semua keputusan yang terjadi di dalam sebuah dataset. Terdapat banyak algoritma decision tree, salah satunya adalah ID tree yang menjadi algoritma paling dasar dan akan kita bahas di selanjutnya. Penasaran bagaimana penerapannya? Langsung saja ke rekan saya, check it out. Nah, di sini kami menggunakan dataset yang bernama dataset hipertensi. Pada dataset ini terdapat 3 atribut dasar, yaitu usia, berat, dan kelamin. Pada usia tersebut terdapat 2 kategori, yaitu muda dan tua. Pada berat terdapat 3 kategori, yaitu overweight, average, dan underweight. Dan pada kelamin terdapat 2 kategori, yaitu pria dan wanita. Nah, pertama kita akan menentukan entropi dari dataset hipertensi ini. Untuk menentukan entropinya, di sini akan menampilkan sebuah label dari ini yang menunjukkan 8 data, yaitu 3 yang ya dan 5 yang tidak. Nah, yang yes ini yaitu yang ya, yang ya-nya kita tulis 3 masing-masing, dan pada bawah ini 8-nya yaitu total dari data tersebut. Untuk menentukan no-nya 5 dari data tidak, dan kemudian hasil total datanya. Untuk ini dikalkulasikan menggunakan rumus sebagai berikut. Dan ini untuk menentukan hasil akhir entropinya berdasarkan dari kalkulasinya, yaitu terdapat 0,953. Nah, berikutnya kita akan menentukan entropi dari usianya. Untuk penentuan entropi usianya sama seperti yang pertama, itu entropi usia sama dengan muda. Untuk penentuannya kita melihat dari data yang ini. Satu ini didapatkan dari dataset yang ya, dan yang tiga ini terdapat dari sini tersebut, dataset tidaknya. Dan kemudian kita kalkulasikan menjadi 0,8111. Kemudian kita menentukan entropi dari usia sama dengan tua. Untuk 2 ini terdapat di sini ya yang tua, dan 2 di sini sama juga dari tidak yang tua. Kemudian kita akan mengkalkulasikan hasil akhirnya, yaitu 4/8 0,8111 ditambah 4/8 kali 1 sama dengan 0,9,5. Untuk gainnya terdapat sebagai berikut, 0,048. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya atribut dari berat kategori overweight. Dari dataset terdapat yang ianya ada 3, yang tidaknya ada 1. Terdapatlah 3/4 dikali log 2 dari 3/4 kurang 1/4 dikali log 2 dari log 2 dari 1/4. Didapatlah hasilnya 0,811. Berat dari underweight, dilihat dari datasetnya tidak terdapat data ya, hanya terdapat data tidak. Maka 0/2 kali log 2 dari 0/2 dikurang 2/2 log 2 dari 2/2 sama dengan hasilnya 0. Karena 0/2 hasilnya 0, 2/2 hasilnya 1. Selanjutnya yang average, dilihat dari dataset sama dengan yang underweight, maka hasilnya juga 0. I dari atribut berat 4/8 didapat dari 4 data yang overweight per 8 dari dataset dikali dengan 0,811 didapat dari hasil overweight tadi. Lalu ditambah 2/8, 2 dari data underweight bagi 8 dari dataset berat
dikali dengan 0 ditambah 2 per 8 kali 0 sama dengan hasilnya dapat 0,405. Lalu didapatlah gain. Gain ini nilai entropi dari ini dikurang dengan hasil I berat tadi. Lalu didapatlah hasil 0,548. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya atribut kelamin. Ada 2 kategori, yang pertama pria dan kedua wanita. Kita cari kelamin yang pria. Nah, di sini untuk yes-nya ada 2 dari 6 data dan yang no-nya ada 4 dari 6 data. Hasilnya 0,910. Untuk kelamin yang wanita, yes-nya ada 1 dari 2 data dan tidaknya juga ada 1 dari 2 data. Hasilnya 1. Nah, untuk mencari I kelaminnya, hasilnya adalah 0,932. Gainnya, entropinya tadi dikurang dengan I kelamin 0,932, hasilnya 0,021. Nah, jadi untuk gainnya, usia 0,048, berat 0,548, dan kelamin 0,021. Karena gain terbesar adalah berat, maka ini menjadi root. Oke, di sini kita letakkan rootnya adalah berat. Tadi berat ada 3 kategori, overweight, underweight, dan average. Nah, di sini karena overweightnya ada 2 data, ya dan tidak, maka selanjutnya akan dicari kembali. Untuk average dan underweight, karena hanya terdapat 1 data, maka kita cantumkan saja di sini hasilnya adalah tidak. Baik, saya akan menjelaskan data berat yang overrate masih dipertanyakan. Baik, selanjutnya kita akan menghitungkan hasil data overrate. Di sini data overrate ada 4, yaitu yes sama dengan 3, no ada 1. Selanjutnya P yes min 3/4. Di sini 3 diambil ya, 4 diambil keseluruhan over. Selanjutnya log 3/4 sama dengan hasil 0,31. Selanjutnya P0 sama dengan min 1/4. 1 di sini ada tidak. Log 2 1/4 sama dengan hasil 0,50. Ini ditambahkan hasilnya ini 0,81. Baik, sekian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita memiliki data berat overweight kelamin pria. Ianya ada 2, tidaknya ada 1. Berarti keseluruhan datanya ada 3. Yang wanitanya 1 ya. Tidak ada tidak. Entropinya sama dengan cos 0,81. Berat sama dengan overweight kelamin pria. Sama dengan min 2/3. 2 ini didapat dari pria yang memiliki 2 nilai. 3-nya adalah keseluruhan. Log 2/3 sama seperti tadi, min 1/3. Log 2 1/3 sama dengan dapat hasilnya 0,92. Dan data dari kelamin wanitanya adalah 1/1. Kenapa 1/1? Karena data dari wanita adalah ianya cuma 1. Log 2 1/1 sama dengan 1/1 min 0/1. Log 2 0/1 sama dengan 0. Dapat hasilnya 0. Berikutnya data dari overweight kelamin 3/4. 3/4 ini 3 ini adalah data dari ya, 4 data dari keseluruhannya dikali 0,92. 0,92 ini didapatkan hasilnya dari sini. Terus tambah 1/4. 1/4 ini satunya adalah data dari wanita, 4-nya keseluruhan dikali 0
sama dengan hasilnya 0,9. Terus gennya sama dengan 0,81 dikurang 0,9. 0,81 ini didapatkan dari entropinya, sedangkan 0,9 didapatkan hasil dari overweight kelamin, dan dapatlah hasilnya 0,12. Gen dari usia adalah 0,12 dan gen dari kelamin adalah 0,12. Di sini kami mengambil gen dari kelamin 0,12, makanya kami ambil sini kelamin. Sekian dapat yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung data berat overweight dengan patokan usia. Setelah sesuai dengan yang dicari tadi, entropi yang didapatkan adalah 0,81. Lanjut, kita akan mencari E dari berat overweight dengan usia sama dengan tua, yaitu minus 2/3 log 2 dari 2/3. 2/3 ini didapat dari jumlah data overweight dengan usia tua. Data ya ada 2 dari 3 data. Maka di sini ditulis 2/3 dan di sini juga 2/3. Lanjut, untuk data tidak, kita masukkan di bagian ini. Data berat overweight dengan usia tua yang tidak itu hanya ada 1 data, maka ditulis 1/3, didapatlah hasil 0,92. Selanjutnya kita menghitung data E berat overweight dengan usia muda. Di sini ada data berat overweight usia muda, hanya ada 1 data yaitu ya, maka di sini langsung kita tulis 1/1 min 1/1 log 2 dari 1/1 dikurang 0. Kenapa di sini 0? Karena data tidak itu tidak ada di data berat overweight dengan usia muda. Jadi kita tulis 0/1 log 2 dari 0/1 sama dengan 0. Nah, dari kedua data yang telah kita hitung tadi, kita rata-ratakan di I berat sama dengan overweight, usia. 3/4 ini diambil dari data berat overweight dengan usia tua, itu ada 3 data, per 4 dihitung dari total keseluruhan data yaitu 1, 2, 3, 4 dikali dengan 0,92 diambil dari entropi berat usia tua ditambah dengan 1/4 yaitu total data usia muda ada 1/4 dari total keseluruhan data dikali dengan 0. 0 ini adalah entropi usia muda, kemudian didapatlah hasil 0,69. Nah, dari 0,69 ini kita cari kembali gainnya. Gain didapat dari 0,81. 0,81 ini sendiri adalah nilai entropi dikurang dengan 0,69, maka didapatlah hasil 0,12. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, tadi rekan-rekan saya sudah melakukan perhitungan kepada dataset decision tree atau dataset hipertensi. Sekarang saya akan menyimpulkan atau menampilkan decision tree dari dataset yang sudah kita hitung tadi. Oke, karena berat itu memiliki gain tertinggi, maka kita taruh berat sebagai root pada pohon ini. Nah, berat tadi memiliki nilai overweight, underweight, dan juga average. Untuk under dan average itu karena dia tidak mempunyai, karena dia memiliki nilai hipertensi senilai tidak. Artinya orang dengan berat underweight dan juga average itu tidak memiliki hipertensi, maka kita langsung tuliskan tidak. Sedangkan untuk overweight, karena dia masih mempunyai 2 data yang berbeda, ada yang bernilai ya, ada juga bernilai tidak, maka kita akan mengambil atribut lain. Terdapat 2 atribut yang tersisa, yaitu jenis kelamin dan juga usia. Dari 2 data itu diperoleh information gain yang sama. Namun kita mengambil jenis kelamin sebagai atribut pertama yang diletakkan di pohon keputusan untuk berat badan overweight. Jadi di sini ada jenis kelamin ya. Jenis kelamin tadi kan ada wanita dan juga pria. Karena wanita hanya mempunyai data dengan nilai hipertensi ya, maka kita langsung tuliskan
nilai ya di nilai wanita. Sedangkan untuk pria masih terdapat nilai ya dan juga nilai tidak. Maka ke pohon selanjutnya, ke decision tree yang selanjutnya, kita meletakkan satu atribut yang tersisa. Karena jenis kelamin tadi sudah terpakai, maka kita lanjutkan ke menggunakan usia sebagai atribut untuk keputusan dengan jenis kelamin pria. Oke, untuk usia itu kan ada dua tadi, ada muda dan juga yang tua. Karena orang dengan berat badan overweight berjenis kelamin pria itu yang berusia muda hanya memiliki nilai hipertensi ya, maka kita bisa tuliskan di sini adalah ya. Sedangkan untuk yang tua masih terdapat nilai ya dan juga nilai tidak. Karena dengan usia tua, karena yang usia muda itu sudah terdapat nilai ya, maka kita di sini bisa tuliskan nilai tidak untuk yang berusia tua. Sehingga kita bisa dapat simpulkan orang dengan berat badan overweight yang berjenis kelamin wanita itu memiliki hipertensi. Sedangkan untuk yang pria, untuk yang berusia muda itu memiliki hipertensi, sedangkan yang tua itu tidak memiliki hipertensi. Dan untuk orang dengan berat badan underweight dan juga average itu tidak mempunyai penyakit hipertensi. Terima kasih. Oke, karena kita sudah menjelaskannya tadi ya melalui perhitungan secara manual, sekarang kita akan membuktikannya lewat aplikasi yang bernama Rapid Miner Studio. Oke, pertama kita masukkan dulu datasetnya. Kita cek apakah seperti apa datasetnya. Oke, kita di sini ada usia, ada berat, ada jenis kelamin, dan juga hipertensi sebagai patokannya atau sebagai label. Selanjutnya, karena kita tadi menggunakan algoritma ID3 kan, maka kita mencari di sini di search for operators, kita cari ID3. Kita tarik ke sini. Dataset terhubung ke ID3 dan ID3 terhubung ke hasilnya atau resultnya. Lalu kita klik play. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, untuk berat average dan juga underweight itu tidak ada nilai yang hipertensinya ya, atau tidak ada orang dengan berat average dan underweight itu tidak ada orang yang memiliki hipertensi. Untuk yang berat badan overweight itu masih ada yang mempunyai hipertensi, masih ada yang tidak. Maka kita cari patokan yang kedua, yaitu dari jenis kelaminnya. Untuk jenis kelamin wanita itu sudah pasti memiliki hipertensi. Maka di sini tertampilkan ya. Untuk pria masih ada yang ya dan masih ada juga yang tidak. Jadi kita pakai patokan yang terakhir atau memakai atribut yang terakhir yang bernama usia. Untuk usia muda itu ada yang ya, dan untuk usia tua itu tidak. Jadi kita bisa simpulkan bahwa hasil perhitungan tadi sudah berhasil dibuktikan oleh aplikasi Rapid Miner Studio. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon